Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, siang hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Dr. Anna Mariana. Halo, selamat siang Mbak Ana. Siang. Saya panggilnya Mbak atau Ibu? Mbak aja. Mbak aja ya? Biasa juga Mbak kan? Mbak ya? Berasa masih muda. Iya, memang masih muda kok. Jadi Mbak Ana ini adalah salah satu aktivis perempuan ya yang sangat expert atau menggulati tentang isu-isu perempuan Mbak Ana ya. Aktif di Kaukus Perempuan juga Mbak ya. Ikut jadi berpartisipasi aja. Iya. Kalau seperti teman di KPI juga pernah ikut. KPI ya, juga ikut. Dari kegiatannya. Kegiatan ikut ya Mbak ya. Aktivitas dokter selama ini berarti ngajar ya Mbak ya? Ngajar. Aktivitasnya ngajar. Aslinya Ibu dokter pendidik. ini. Aslinya pendidik. Ya, aslinya pendidik. Oke. Mbak Ana, ini saya beberapa hari yang lalu mereview salah satu video di YouTube yang ada di channelnya KUB gitu kan. Nah, salah satu konten videonya ya tadi ada yang kami duga gitu kan bermuatan melecehkan perempuan gitu kan, secara nonverbal Mbak Ana gitu. Artinya kan secara nonverbal itu dengan bahasa atau kata-kata yang dianggap sensitif atau vulgar gitu kan. Salah satunya tadi seperti yang kita sudah lihat gitu kan, diremes-remes, terus kemudian di duil-duil gitu kan. Nah, tanggapan Mbak Ana nih sebagai aktivis perempuan melihat kata-kata yang vulgar seperti itu seperti apa Mbak? Saya pengen minta sarannya dari mana. Boleh dulu saya istighfar dulu ya. Boleh, silakan. Astagfirullahaladzim. Dan mengerikan karena saya baru melihat juga tadi videonya ditayangkan. Itu kebetulan aktivitas saya, mohon izin teman-teman pimpinan daerah Aisyah. Saya juga di Aisyah. Aisyah ya. Kebetulan melihat seperti ini kan luar biasa sekali ya. Media sudah mempertontonkan atau memperlihatkan hal-hal yang saya miris dan ngeri. Mendengarnya saja sudah hal yang sangat mengerikan untuk kami. Dengan seperti ini kan mestinya bahasa yang disampaikan itu dengan bahasa yang santun. Tidak langsung kepada maksud daripada yang dimaksud, paham maksudnya ya? Ya. Jadi itu area-area yang sensitif. Area-area yang sensitif itu kan perlu dipakai bahasa kiasan atau perubahan yang lain lah intinya. Bahasa yang lebih halus. Kan bahasa yang lebih halus. Misalnya dengan kata-kata yang lebih halus dan bijak. Saya pikir apalagi maaf itu yang menyampaikan kan orang yang usianya juga sudah tidak muda lagi, punya anak-anak. Terus masyarakat lingkungannya juga sepertinya itu seorang tokoh mungkin malah ya. Jadi kita harus bagaimana bisa memilah dan memilih dari sudut ucapan. Apalagi itu bahasa yang dimaksud itu organ vital kaum perempuan. Saya tadi baru lihat soalnya, jadi saya juga bergetar ya, ini deg-degan kok mengerikan sekali gitu. Dengan melihat bahasa yang satu aja sudah ngeri, berkelanjutan sampai dari perilakunya itu sampai menunjukkan perilaku yang sudah menunjukkan kayak yang negatif lah ya. Saya ngomong melihat aja beneran gemeter. Kok begini ya gitu. Kaget. Ya buat perempuan ini hal yang sangat sensitif dan luar biasa kaget. Nanti menyampaikan kepada anak didik kita juga bagaimana melihat tayangan-tayangan yang sekiranya bermanfaat untuk kita tonton, dan yang tidak bermanfaat tidak usah diambil atau tidak usah dilihat. Oke, Mbak, ini kan kalau kita melihat isu-isu perempuan gitu kan, bahwa masyarakat itu kan tahu kan pelecehan seksual itu yang dilakukan secara fisik aja, misalnya kita nyentuh nyowel fisiknya perempuan, itu dianggap sebagai salah satu pelecehan yang masyarakat tahu kan itu gitu kan. Nah, padahal kan ada yang istilahnya pelecehan seksual itu nonverbal kan Mbak ya. Nah, nonverbal yang dimaksud itu
seperti apa Mbak dalam kacamata aktivis perempuan itu? Masih tragis ya melihat yang tadi. Dalam bahasa nonverbal itu ya maksudnya dengan menggunakan tadi kembali ya dengan kata-kata yang sekiranya bisa maksudnya arahnya ke situ tapi kita tidak mengucapkannya dengan yang seperti halnya memang itu kan kalau orang bilang ya memang itu adanya tapi kan tidak harus begitu kan gitu maksudnya. Jadi saya pikir tahulah manusia dewasa bagaimana mengatakan itu dan ini bahasa-bahasa yang santun itu banyak ya, banyak pilihan istilah-istilah atau perumpamaan yang lebih halus ya. Yang lebih halus banyak jadi kayaknya sebelum kita menayangkan ini semuanya sebenarnya harusnya tadi pandai memilah dan memilih kalimat ya. Saya pribadi saja juga untuk menyampaikan runtutan untuk penyampaian tentang organ-organ vital yang ada di dalam terkaitan dengan perempuan itu kayaknya ya tadi kita tidak berani dan itu hal yang sangat sensitif ya Mbak ya. Dan itu sangat melukai perasaan atau harkat martabat wanita Mbak. Betul, sangat itu. Betul. Kita nonton itu gimana? Belum orang melihatnya jutaan yang nonton. Betul. Dan itu sebenarnya maaf banget Indonesia kulturnya sudah amat sangat jauh dari budaya-budaya Indonesia, sudah banyak keluar rel. Kayaknya ini tidak terjadi ya dulu. Apapun kan kalau ngetik itu mesti ada ditanda ya, yang nggak bagus, misalnya hurufnya depannya apa ya kan dikasih bintang. Betul. Itu baru kata, baru dalam catatan. Apalagi ini diucapkan secara langsung dengan kata-kata yang tidak ada kontrol sama sekali. Ya, itu kalau dalam istilah kan ada bulbaksinya. Ya. Apa etika. Itu artinya tuh? Oh, etika. Jadi bagaimana kita beradab dan beretika itu kan harus disesuaikan dengan kembali. Saya yakin bukan berbicara tentang untuk agama Islam saja sebenarnya. Semua agama itu kan kalau sudah bahasa-bahasa seperti itu juga tidak akan bisa masuk ke dalam ring bahwasanya itu dikatakan sebagai hal yang wajar. Ya, gitu. Itu jelas sangat melukai hati dan harkat derajat wanita Mbak. Itu saya. Khususon untuk saya pribadi. Mbak. Nah, secara Mbak sudah tadi melihat videonya, kalimat yang diucapkan gitu kan. Apa reaksi atau harapan yang ingin Mbak sampaikan di dalam forum ini? Untuk saya sesuatu itu bisa dijadikan sebuah pelajaran berharga. Kalau bisa kiranya itu dihapus ya Mbak. Hapus langsung. Dan mungkin membuat lagi ya dengan cara-cara yang bagus. Dibuat lagi kok misalnya memang itu mau ditayangkan kembali mestinya dilihat tadi memilah dan memilih kata-kata bagaimana caranya biar itu juga bisa tersampaikan tapi tidak melukai dari semua aspek. Saya yakin bukan hanya perempuan saja, laki-laki yang mendengar juga kayaknya ngeri juga. Dan yang pasti maaf ya, anak remaja saat ini kan cepat sekali ya untuk menyerap hal-hal yang sekiranya berbau ke arah pornografi. Itu langsung dijadikan sebagai bahasa harian, bisa dijadikan sebagai ucapan-ucapan atau tiruan-tiruan yang sekiranya mereka juga menganggapnya itu nanti hal yang biasa. Hal yang biasa. Padahal itu sudah bukan hal yang biasa. Nah kan begitu. Perlu nggak ada upaya permintaan maaf gitu yang dilakukan oleh yang bersangkutan gitu ya? Ke media maksudnya? Betul, di dalam YouTube-nya dia gitu kan. Klarifikasi lah paling nggak gitu, kami minta maaf apa. Menurut saya kalau berkenan ya. Kalau saya sih sebenarnya kalau memang ada satu maksudnya bukan kesalahan, mungkin kesalahan menurut kita ya. Ada sesuatu hal yang memang tidak etis, tidak bagus, ada yang mengingatkan, lebih baik ya meminta maaf. Minta maaf ya. Ya, karena ini Indonesia, Bung, kan gitu ya. Jadi pakailah semuanya sandaran-sandaran dari Indonesia ini dari dulu hingga sekarang berbagai ragam budaya bahasa yang banyak dipilih. Jadi bagaimana tergantung kembali kepada kita. Apalagi kalau saya sendiri Muslim ya. Indonesia tetap warga Indonesia, tapi aturan ajaran agama
juga tidak boleh dinomorsatukan kita, ya. kan Berarti artinya adalah etika dan adab yang harus didahulukan ya. Jadi nggak ada salahnya juga kalau misalnya yang bersangkutan memberikan penjelasan dan meminta maaf gitu kan. Dan bila perlu ya udah video yang dengan isu-isu tadi, isu-isu perempuan yang berpotensi melukai hati atau harkat derajat wanita tidak perlu ditampilkan. Iya, betul. Jadi itu ya Mbak ya. Baik, Mana, terima kasih. Ini di penghujung acara karena beliau juga masih ada acara lagi dengan kegiatannya di sekolah ya, harus mengajar. Jadi itu saja sekilas tentang pembicaraan kita mengenai tadi gitu kan, dugaan pelecehan seksual ya yang dilakukan oleh salah satu tokoh agama ya, dalam hal ini KUB gitu kan. Nah, kita tidak ada niat apapun Mbak ya, tidak benci sama sekali, hanya saling mengingatkan saja Mbak ya. Gitu kan. Harus saling mengingatkan, fastabiqul khairat ya Mbak ya, gitu kan, lomba-lomba dalam kebaikan juga, dan harus saling mengingatkan. Kami tidak ada tendensi apapun gitu kan, kami tidak ada persoalan apapun dengan yang bersangkutan. Kami karena sayang dengan yang bersangkutan makanya kami ingatkan Mbak ya, kami ingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang demikian lagi. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.